Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Ya Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari berikan yang terbaik, berikan tubuh jiwa roh kita untuk datang menyembah Dia. Karena Dia Allah satu-satunya yang layak kita sembah. Dia Allah satu-satunya yang layak kita agungkan. Mari kita mau datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada-Mu. Segala kemuliaan, keagungan hanya ada pada-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Bapa, kami rindu menghampiri tahta-Mu. Kami rindu mencari Engkau lebih lagi. Kami rindu Tuhan duduk di bawah kaki-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena hanya ini Tuhan satu-satunya tanda ucapan syukur kami kepada-Mu. Sungguh penyertaan-Mu Tuhan, sungguh pemeliharaanmu Bapa, sungguh nyata Tuhan, sungguh sempurna atas hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami, kami mau persembahkan hati kami, kami mau persembahkan roh kami, hidup kami. Untuk kami mau datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau Yesus. Hanya ini Tuhan, hanya ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Urapi setiap kami ya Kudus, urapi setiap kami ya Allah. Penuhi kami dengan roh-Mu, bakar api kami dengan api-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat segalanya ya Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan pagi hari menyembah Engkau Tuhan, mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama katakan sekali lagi, beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Allah kita yang dahsyat. Oh Yesus, Kau layak Tuhan kami sembah. Kami mau dekat kepada-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Amin. Setiap kataku Kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, membawa selalu mengikuti kata
di belakangnya. Oh luar biasa. Saya rindu kita mau angkat tangan kita mau curahkan berkat atas hidup kita. Amin. Percaya bahwa tangan ini dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Aku Pencobaan, sakit penyakit,
Dia sanggup membelah laut, membelah segala masalah, membelah segala sakit. Terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang mengerjakan yang terlupakan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang mengambil, yang bukan jalan lain. Kau berwarna puji terjadi. Bapak Ibu puji Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa, apapun masalah, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang terlupakan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang mengambil, yang bukan jalan lain. Kau berwarna puji terjadi. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang hebat? Mari kita kedua tangan, percayalah bahwa anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Dia membelah
Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ku mengasihimu. Sekali lagi lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindukan
ketika kami mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Kurang banter. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, saudara. Khususnya Pak Hendra, senior saya, saudara. Karena sama mertua saya itu kurang lebih, saudara. Saya berasal dari Jombang, saudara. Saya mantu dari Pendeta Henok Kusuma. Asal saya sebenarnya dari Kalimantan. Saya dapat anak beliau, itu istri saya, saudara. Bisa beri untuk istri saya. Nah, ini anaknya Pak Henok, saudara. Jadi Pak Henok itu punya anak 4, saudara. 1 Pendeta Samuel Kusuma, 2 Pendeta Lukas Kusuma. Yang ketiga istri saya bantu pengembalaan di Jombang, saudara. Saya punya anak 3, istri saya tetap 1, saudara. Dan ada 1 lagi adik istri saya wanita, saudara. Jadi lakinya 2, wanitanya 2, saudara. Saya terus terang, saudara, untuk namanya sebuah kesaksian. Saya ini awalnya bukan dari Kristen, saudara, tapi dari seberang. Tapi nggak tahu kok tiba-tiba Tuhan tangkap saya, saudara. Saya pacaran kurang lebih hampir 3 tahun, saudara. Pacaran jarak jauh karena saya di Balikpapan, istri saya itu di Jombang, saudara. Jadi ketemunya cuma via namanya HP, saudara. Jadi teleponan tiap hari. Tetapi saya punya latar belakang Muslim yang waktu itu jelas sekali pasti ada penolakan, saudara. Tetapi sempat saya punya kakak ipar atau namanya kakak ipar saya, saudara, itu percaya Tuhan, saudara. Satu-satunya. Saya punya keluarga itu, koko itu kurang lebih 7, saudara. Jadi mereka semua itu hampir nggak percaya, cuma kakak ipar saya, saudara. Sempat memberikan namanya sebuah Alkitab kepada mama saya, saudara. Saya buang, saudara. Gak lama dikasih lagi, saudara. Begitu seterusnya, saudara. Hampir kurang lebih 3 kali. Kesel juga, saudara. Tetapi ketika saya membuang Alkitab, saya percaya bahwa itu akan menjadi jalan Tuhan bagi saya untuk menjadi hamba Tuhan, saudara. Amin. Saya gak pernah berpikir, saudara, jadi hamba Tuhan. Basicnya gak ada, saudara. Apalagi untuk namanya membagikan sebuah kebenaran. Gak mungkin, saudara. Tapi Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih. Amin. Segala sesuatu saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah, saudara. Nah, kita akan masuk dalam sebuah kebenaran. Coba kita buka di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-38, saudara. Nanti akan saya selingi sebuah kesaksian kembali. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-38. Kita baca ayat yang 37 saya. Saudara baca ayat yang ke-38 secara bersama-sama. Yang ngerti kata yes? Yes. Ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ayat 38 kita baca bersama-sama. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Amin. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan, terutama orang yang melakukan kebenaran tersebut di dalam kehidupan, yang sudah katakan amin. Nah, berbicara namanya masa depan, pasti semua orang menginginkan, saudara. Apa itu masa depan? Hal yang terjadi setelah hari ini, itu masa depan, saudara. Tapi masa lalu, hal yang terjadi yang dahulu. Amin. Jangan memusingkan masa lalu, tetapi kita harus percaya bersama Tuhan ada masa depan. Saya ini basicnya bukan siapa-siapa, saudara. Saya belum perkenalkan, nama saya Haryanto. Orang Jombang panggil Aan, saudara. Saya nggak pernah tahu namanya sebuah masa depan, saudara. Di saat itu terus terang, ketika saya ini masuk dalam namanya sebuah kekristenan, saya tidak mengenal namanya
Alkitab, tidak mengenal dan lain sebagainya, saudara. Basicnya nol, saudara. Tapi saya mau belajar mengenal satu pribadi Tuhan lewat namanya kitab suci, saudara. Amin. Alkitab katakan begini, engkau mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Kalau kita tidak pernah mengetahui isi hati Tuhan, sebuah kebenaran, bagaimana kita bisa dituntun ke arah yang benar? Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa mendapatkan masa depan. Amin. Masa depan itu jangan dicari. Ya ada amin. Halo. Saya garis bawahi begini. Habiskan masa hidupmu, sesuatu dalam hidupmu untuk engkau berkenan untuk melakukan hal yang baik. Saya percaya masa depan akan menemukanmu. Amin. Banyak orang mencari masa depan, tapi saya mau kasih tahu, Daud pernah berkata begini, kemurahan Tuhan dan kebajikan Tuhan itu mengikuti. Halo. Coba saudara renungkan bahwa hari-hari ini orang kepingin masa depan. Di dalam setan tidak ada masa depan, tetapi di dalam Tuhan ada masa depan. Kalau kita baca firman Tuhan, Alkitab katakan begini, rancangan Tuhan itu indah. Pengkhotbah berkata, indah pada waktunya, tetapi manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah mulai dari awal sampai akhirnya. Kalau kita tahu bahwa pekerjaan Allah itu bisa kita selami, kita bisa tahu, kita bisa pikir pakai logika, kita gak akan percaya kepada Tuhan. Tapi kalau hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, percayalah saudara, masa depan itu akan kita dapatkan. Alkitab juga berkata begini, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Setuju gak? Tapi rancangan Tuhan itu rancangan yang punya masa depan penuh dengan harapan. Jadi saya percaya saudara, di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Tetapi di luar Tuhan nggak akan ada masa depan. Makanya ada kontras yang berbeda di dalam Mazmur 37 dan 38. Coba saudara perhatikan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah apa? Orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang apa? Jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada apa? Masa depan. Di ayat 37, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saya berdoa di sini orang-orang yang memiliki masa depan yang baik, yang sudah berikan tepuk tangan yang berbeda. Saya ini masuk Jombang, saudara, kurang lebih 14 tahun yang lalu. Minus 500 juta. Besar apa kecil? Menurut saya besar. Karena saya nggak punya sebuah pekerjaan di waktu itu. Mertua saya itu ngajari saya, saudara, cuma doa pagi. Tiap hari, saudara. Saudara tahu, gereja paling buka pagi ibadahnya Jombang, saudara. Dulu kamu ibadahnya itu jam 5, kalau doa pagi jam 4, saudara. Pak Yongki tahu pasti, saudara. Diajari terus menerus. Namanya orang minus 500 juta, saya tinggalkan namanya Kalimantan menuju Jombang, itu hal yang berat. Nggak ada pekerjaan, saudara. Cuma disuruh doa. Di situ terus terang, secara namanya daging, berontak, saudara. Tapi saya mau belajar dalam sebuah kehidupan ini, ditempatkan dimanapun kita, asal ada Tuhan pasti hidup. Saya belajarnya seperti itu, saudara. Kalau Tuhan yang memang memilih saya, memampukan saya percaya Tuhan pasti pelihara. Sempat berjalannya waktu, kami menikah 2010, saudara. Terus berjalan. 1 tahun kemudian punya anak 1, saudara. Kerasa, saudara. Saya dapat persembahan dari gereja itu 1.800.000, saudara.
tapi hutang saya 500 juta. Itu cukup besar loh saudara di waktu itu. Saya belajar menekuni apapun yang saya terima. Saya belajar mensyukuri saudara. Nggak apa-apa. Tapi ingat, pekerjaan dari awal sampai dengan akhir tidak pernah ada yang tahu. Betul apa betul? 5 tahun berjalan, di waktu itu doa puasa saudara. Akhirnya saya doa puasa, tidak banyak yang datang saudara. Suasananya paling cuma 1, 2, 3 orang, sepi saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan itu bicara sama saya. Kamu datang ke tempat salah satu jemaat. Di situ dia punya pabrik namanya Tali Rapia saudara. Mulai saya coba namanya datang, saya ngomong, Pak, terus terang saya ini gak punya modal saudara. Minus iya. Tapi mungkin karena mandang saya ini mantunya gembala, akhirnya dia kasih saudara. Tapi di budget ini cuma 10 juta saudara. 10 juta itu cuma dapat 1 ton saudara. Akhirnya saya coba minta sampel contoh. Akhirnya saya ke Kalimantan saudara, kembali saudara. Saya coba namanya Mas Feeding saudara. Saya coba tawarkan, ada respon yang lumayan saudara. Ngambilnya nggak banyak, paling 1, 2, 3 ton saudara. Kan lumayan saudara. Untungnya juga nggak besar saudara di waktu itu. Cuma sekitar 200 sampai 300 ribu saudara. Jadi kalau saya lakukan 3 ton cuma dapat 900 ribu, betul nggak saudara? Untuk nutup namanya 500 juta enggak mudah saudara. Tapi saya tekuni saudara. Orang itu kalau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan berikan perkara yang apa? Yang besar. Yang sedikit saja kalau kita syukuri, saya percaya yang besar pun kita harus bisa bersyukuri. Mulai kecil nggak apa-apa. Awal, ternyata ditemukan dengan orang saudara. Mulai dari omset 1 ton, naik 5 ton, naik 6 ton, naik sampai 20, sampai 30 saudara. Bukan berhenti sampai situ, ternyata orang itu, Tuhan itu temukan dengan orang-orang saudara. Dari Tali Rapia kembali namanya ke Terpal saudara. Kembali ke Karung saudara. Jadi ditemukan dengan orang-orang yang satu visi saudara. Yang membuat saya itu terkadang bingung saudara. Jalan Tuhan itu nggak bisa dipahami saudara. Tetapi kalau Tuhan yang menentukan, pasti yang terbaik. Sampai akhirnya saudara, teman itu nawarin saya, mau nggak buka pabrik karung? Kaget saudara. Saya nggak punya modal. Dia ngomong sama saya, nggak perlu modal. Nggak ada tepuk tangan. Orang bilang kan nggak mungkin saudara. Tapi kalau jalan Tuhan, orang itu bisa namanya berubah saudara. Secara logis, jemaat tahu semua kok saudara. Saya datang minus saudara. Ibaratnya masih baru saudara. Tapi kok bisa Tuhan itu menyusun namanya sebuah masa depan. Makanya saya garis bawahi, habiskan masa mudamu untuk hal yang positif, hal yang berkenan. Di situ masa depan akan menemukan Anda. Jadi saya belajar dalam hidup ini bahwa ketika kita ini bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, semuanya pasti bisa berubah. Tidak ada hal dalam hidup ini yang tidak bisa dirubah kecuali bersama Tuhan, saudara. Mungkin saudara hari-hari bilang, gimana kok saya sepi pak? Hidup saya begini-begini saja. Saya mau garis bawahi dan saya mau kasih tahu saudara, di dalam Tuhan itu tidak pernah namanya turun. Gak ada amin. Alkitab katakan kita bersama Tuhan tidak mungkin turun, tetapi Alkitab tidak pernah kita berkata kita jadi ekor, tidak pernah jadi kepala ya. Cuma untuk menentukan sikap kita dan kita menerima janji Tuhan, ada porsi kita dong. Halo? Apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita? Coba saudara perhatikan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37. Ini baru pendahuluan saudara. Sudah jam 9. Belum 1 ayat. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang apa? Ngomong sama sebelah kiri kanan, kamu harus tulus. Ya. Tuhan itu melihat orang tulus. Amin.
perhatikanlah orang tulus. Ada kata yaitu memperhatikan. Kalau kita punya mata, pasti kita sering memperhatikan dan melihat. Seperti apa orang tulus itu, saudara? Alkitab katakan begini, berbicara orang tulus tidak ada kepentingan. Amin. Tidak ada namanya motif, tidak ada namanya paksaan. Orang tulus itu apa adanya, bukan ada apanya. Tanya sama sebelah, lo apa adanya atau ada apanya? Halo? Kalau orang itu tulus itu apa adanya, saudara? Bukan ada apanya. Saudara harus bedakan orang yang tulus dengan mulus. Ngomong sama sebelah, bukan saya. Kalau orang tulus itu apa adanya, nggak ada indikasi atau motivasi hal yang lain-lain, nggak ada. Yang dia lakukan murni untuk Tuhan. Amin. Yang dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau orang itu punya motivasi, orang itu mulus, orang itu bulet, orang itu nggak tulus. Betul apa betul? Saya banyak melihat bahwa hari-hari ini banyak orang itu mentalnya mental bulus, nggak tulus. Kalau pinjam uang tulus, ditagih bulus, belut lagi saudara. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di Jombang pakai saudara. Kadang-kadang ketemu dengan jemaat itu ya repot saudara. Saya kasih tahu saudara. Saya tuh sering mati-mati kalau khotbah itu keras loh saudara sama jemaat. Saya bilang, hati-hati ya kalau ditawari asuransi apapun bentuk kegiatan investasi. Biasanya baik-baik, tapi waktu klaim bulet aja saudara. Karena banyak korban saudara di waktu itu. Ternyata betul-betul kejadian saudara. Saya bilang belajarlah untuk dalam hidup ini punya namanya kredibilitas yang tinggi, integritas yang tinggi. Nah, orang tulus itu apa adanya saudara. Nggak ada motivasi apapun. Coba saudara buka di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai dengan yang ke-24. Coba saudara perhatikan ayat ini. Kolose 3 ayat 22 sampai dengan yang ke-24. Alkitab katakan begini, hai hamba-hamba, taatilah apa? Tuhanmu yang di dunia ini dalam apa? Segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti tulus hati. Yang setuju katakan amin. Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan itu mengetahui dasar hati kita. Di hadapan Tuhan hidup kita itu transparan. Amin. Tuhan itu maha tahu, tapi kadang-kadang kita sok tahu. Ingat, Tuhan itu tahu segala sesuatu kok. Kita mulai dari datang gereja, kita pulang dari gereja, kita betul-betul menyembah dengan Dia dan lain sebagainya. Tuhan tahu kok saudara. Motivasi kita datang di tempat ini Tuhan tahu saudara. Tapi Alkitab katakan di ayat 23 ini cukup menarik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk apa? Orang yang tulus itu akan melakukan segala apapun dengan sepenuh hati. Katakan sepenuh hati. Bukan setengah hati saudara. Jadi orang tulus itu kelihatan melakukan apapun dengan sepenuh hati. Mau tidak dihargai tetap dia melakukan yang terbaik. Karena tujuannya atau senternya itu Tuhan. Kenapa ayat Alkitab katakan ayat ini tidak berhenti di situ loh saudara. Ayat 24 saudara perhatikan. Kamu tahu bahwa dari mana? Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Kalau manusia itu memberikan upah, itu biasanya terbatas.
Setuju nggak? Ada standarnya. Tapi kalau upah dari Tuhan itu tidak terbatas, non limit. Kalau makanya Alkitab katakan di dalam Mazmur itu, ketika Tuhan itu memulihkan keadaan Sion, keadaan kita itu seperti orang yang apa? Bermimpi. Wow, betul. Kalau engkau tiba-tiba diberkati Tuhan yang di luar pemikiran kita, pasti kita berkata, wow. Manusia terbatas sudah. Tapi kalau Tuhan yang curahkan berkat kepada hamba yang berkenan, hasilnya selalu berbeda, saudara. Makanya Alkitab katakan, kalau saudara buka di dalam kitab Maliaki, jelaskan ada perbedaan orang yang beribadah dengan yang benar, dengan yang tidak, saudara. Tuhan itu mencurahkan berkatnya sesuai kapasitas kita. Katakan kapasitas kita. Saya nggak ngerti kapasitas kita kan berbeda-beda. Talenta itu ada 1, 2, 5 sesuai kesanggupan. Kalau saudara diberkati hari ini, saudara punya mental nggak bagus, tiba-tiba dikasih 10M, bisa nggak gereja? Makanya sengaja Tuhan kasih 1 juta. Biar saudara itu belajar, saudara. Betul nggak? Saya banyak melihat, saudara, bahwa hari-hari ini ketika orang itu tidak kuat mental, saudara, diberkati besar, bukan hanya nggak ke gereja, bisa jauh dari gereja, bisa jauh dari keluarga, bisa jauh dari semuanya, dan bisa jauh yang lebih bahaya, lupa diri. Ngomong sama sebelah kiri kanan, saya nggak begitu. Betul. Tapi kalau saudara perhatikan di ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah apa? Kalau hamba, saya percaya Tuhan yang berkenan. Diperhatikan, saudara. Orang burung di udara saja Tuhan pelihara. Masa hambanya tidak dipelihara? Saya berani pastikan, ketika hidup kita berkenan, hidup kita tulus, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Yang sudah berikan tepuk tangan. Hal kedua, saudara. Coba saudara perhatikan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37. Yang pertama kita harus memperhatikan. Kenapa di ayat yang ke-37 dikatakan, dan lihatlah kepada orang yang apa? Saya mau tanya, hari-hari ini untuk melihat orang jujur itu tidaklah mudah. Sekolah ini banyak, jurusan teknik, komputer, kesehatan, perhotelan, tapi jurusan kejujuran ada nggak? Nggak ada, saudara. Orang bilang kalau hidup jujur itu ajur. Saya mau bilang, saudara, orang yang jujur hidupnya bukan ajur, tapi mujur. Gak percaya, saudara. Karena Alkitab katakan orang jujur, Tuhan itu bergaul kepada orang jujur. Alkitab katakan begini, setiap yang Tuhan bicarakan diberitahukan kepada orang jujur. Karena di dalam Alkitab tidak pernah berkata firman Tuhan itu tidak jujur. Firman-Nya selalu benar. Apa yang Tuhan katakan itu konsisten. Hari ini A, besok A. Kalau kita hari ini A, besok B. Sejam lagi besok D, saudara. Mencela-mencele. Ngomong sama sebelah kiri kanan, bukan saya. Betul. Loh, kita ini diajarkan untuk namanya sebuah kejujuran, saudara. Apa sih susahnya namanya jujur sih, saudara? Jujur itu apa, saudara? Lurus hati, tidak ada kecurangan, dan mengatakan apa adanya. Ingat, saudara pernah baca di dalam kitab
Keluaran, salah satunya di dalam hukum 10 perintah Allah itu tentang kejujuran. Betul. Jangan pernah ada dusta. Betul. Melanggar, silakan saudara. Belajarlah dalam hidup ini jujur saudara. Perusahaan loh hari-hari ini, saya ini buka sebuah lowongan di waktu itu. Tidak butuh namanya ijazah, mau S1 nggak perlu. Yang penting kriteria utamanya itu jujur, bisa dipercaya. Kalau orang jujur itu pasti bisa dipercaya, saudara. Amin. Kalau sudah nggak jujur, sudah nggak akan bisa dipercaya, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Saudara tahu namanya Yusuf. Yusuf itu kan orang bilang nggak punya masa depan. Dia dijual, dimasukkan sumur, baru dijual, saudara. Masuk di tempat namanya Potifar. Alkitab katakan bahwa Potifar ini adalah orang yang berpengaruh. Betul nggak? Dia punya prajurit dan lain sebagainya. Untuk bisa namanya menetapkan sebuah pilihan kepada Yusuf, pasti dia sudah mengecek dan lain sebagainya. Betul nggak? Dia berikan sesuatu mungkin dari Yusuf ini hal yang kecil dulu. Alkitab katakan perlahan-perlahan, saudara. Dipercaya, berhasil. Makin lama dikasih, jadi juga. Dikasih lagi, tambah lama tambah hebat, saudara. Bahkan Alkitab katakan kalau kita buka di dalam Kejadian 39, berkat yang diterima Potifar itu bisa meningkat karena Yusuf. Betul. Impact dari orang sebuah kejujuran itu besar loh saudara. Bukan merugikan perusahaan, tapi memajukan sebuah perusahaan yang dipegang Yusuf pada waktu itu. Saya nggak habis pikir ketika namanya Potifar itu, ketika namanya Yusuf ada di rumah Potifar, itu maaf saudara, hartanya itu signifikan saudara, naiknya cepat begitu. Jadi saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara punya teman jujur, didekati saudara. Amin. Saya mau tanya, mungkin waktu lalu bangsa kita itu, khususnya di Jakarta, saudara tahu, ada satu gubernur yang luar biasa saudara. Orangnya keras saudara, tapi jujur saudara. Saya lihat saudara, tidak butuh namanya pemimpin 10 saudara, satu saja bisa mengubah Jakarta loh saudara. Satu saudara. Apalagi punya 1000 orang jujur saudara. Wah, itu bisa merubah segala. Di gereja pun harus jujur saudara. Amin. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari sejarah saudara. Jadi belajarlah bahwa hari-hari ini kita harus hidup namanya jujur. Orang jujur itu pasti tenang saudara. Amin. Coba saudara tidak jujur saudara, apalagi yang suka bohong-bohong saudara. Kalau ditanyai sebentar begini, terus nanti kasih alasan begini, saudara kejar aja saudara. Gak tenang hatinya kalau orang itu jujur saudara, orang itu apa bohong saudara. Tapi kalau orang jujur itu pasti hatinya adem ayem. Amin. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga saudara, hal yang terakhir. Coba saudara perhatikan di Mazmur 37 ayat yang ke-37. Sebab pada orang yang suka damai akan ada apa? 3 kriteria ini menentukan masa depan kita ternyata saudara. Yang ketiga yaitu damai, tentram, nggak ekeran saudara. Damai itu bersahabat. Amin. Saya mau tanya, hidup itu jangan cari musuh, tapi cari teman yang banyak. Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Banyak teman, banyak berkat. Amin. Ingat saudara, kalau kita ini namanya berselisih, bersih tegar, berkat Tuhan gak bisa dicurahkan saudara. Kenapa Alkitab katakan bahwa
ini rukun di dalam Mazmur 133, berkat Tuhan itu akan mengalir. Kalau rumah tangga kita saja nggak ada damai, hidupnya cuma ribut-ribut saja, bagaimana berkat tercurah? Halo? Belajarlah dalam hidup ini mempunyai hati yang damai, saudara. Alkitab katakan begini, kalau hati kita ini mangkel, bermasalah, mau datang ke gereja, Alkitab katakan pulang dulu, selesaikan, baru kembali. Matius, Alkitab katakan begitu. Jadi orang itu kalau damai hatinya, pasti mengerjakan segala sesuatu itu tenang dan senang. Betul? Saya mau tanya, kalau saudara itu lagi ngambek, mau ngerjain apapun saudara, nggak senang dan nggak tenang. Karena banyak musuh saudara. Apalagi ngelihat yang sebelah kiri kanan main menjengkelkan saudara. Waduh. Tapi belajarlah saudara. Saya kasih contoh. Saudara tahu namanya Ishak, saudara. Alkitab katakan bahwa Ishak ini anak dari siapa, saudara? Abraham. Betul? Di dalam Kejadian 26, Ishak ini mengalami hal yang tidak enak, yaitu kelaparan. Kelaparan itu terjadi bukan hanya di zaman Abraham, tetapi di zaman Ishak. Alkitab berkata bahwa Ishak ini ingin menentukan sebuah pilihan, tetapi firman Tuhan berkata, tetap di Gerar, jangan bersih, tinggal di situ. Ishak menuruti, saudara, apa yang Tuhan firmankan. Dia nggak apa-apa. Alkitab berkata bahwa Ishak ini pendatang baru, orang baru di negeri orang Filistin, di negeri orang kafir. Sedangkan Abimelek ini tahu paham persis daerahnya. Tetapi bagaimana mungkin ketika namanya Ishak ini menabur di tempat itu, di tengah kekeringan, Alkitab katakan dia makin lama makin kaya. Diberkati itu bukan 10%, 100 kali lipat, saudara. Makin lama makin kaya, sehingga Alkitab katakan Abimelek ini benci sama Ishak, nggak suka, diusir, saudara. Namanya Ishak ini banyak namanya ternaknya, saudara. Dia menggali, saudara. Sumur yang di zaman Abraham katanya sudah nggak mungkin bisa. Coba saudara perhatikan, digali keluar airnya. Ribut, saudara, sama Abimelek. Akhirnya dikasihkan. Dia namanya gali lagi sumur itu, ribut lagi, saudara. Sampai akhirnya di sumur ketiga yang namanya Rehoboth tidak terjadi pertengkaran, dan dia menggali lagi sumur yang keempat, Alkitab katakan. Tetapi makin lama Alkitab katakan Abimelek itu makin lama makin mengusir, saudara. Nggak senang. Tapi setelah kejadian itu Alkitab katakan bahwa Abimelek itu datang kepada Ishak, membuat sebuah perjanjian. Lebih baik kita ini apa? Berdamai. Saya mau kasih tahu, saudara, dalam hidup ini ada pesan yang menarik. Kalau kita itu dijahati orang, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul? Tapi kalau hati kita sentralnya sudah nggak benar, nggak damai, kita akan membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan, saudara. Nggak ada habisnya. Karena berkat Tuhan itu disurahkan kepada yang membawa damai. Coba saudara perhatikan menjadi ayat terakhir. Saya cari dulu ya, saudara ya. Matius 5. Ya. Matius 5 ayat yang ke-9. Coba saudara perhatikan ini. Ya.
Matius 5 ayat yang ke-9. Ya, kita baca bersama-sama, Pak. Berbahagialah apa? Orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Disebut apa? Anak Allah. Kita lompat di ayat yang ke-7 ini cukup menarik. Dikatakan begini, Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Ternyata ketika Ishak itu mengizinkan hidupnya diambil yang daripadanya, ternyata masih beroleh kemurahan. Kemurahan Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup kita bagi orang yang mau berdamai. Ada amin. Terkadang kita nggak mau damai karena hal sepele, karena hak kita serasa kita diambil. Yang kita punya itu ada hak orang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mempertahankan berkat yang selama ini kita dapat, kita nggak akan menerima yang baru. Kok berat? Anda mau baru nggak? Ratapan itu berkata kasih setia Tuhan, berkat Tuhan itu selalu baru. Anggur yang baru tidak bisa dimasukkan kepada kantong yang lama. Selalu baru. Karena Tuhan itu ingin memberikan kita yang selalu baru, yang selalu baru, yang selalu baru. Cuma terkadang kita ini tidak mau bermurah hati, saudara. Mungkin hari-hari ini saudara dijahati, sudah kasihkan aja, saudara. Orang yang damai, saudara, gak akan pernah kehilangan berkat Tuhan. Alkitab katakan Tuhan itu Raja. Betul gak? Kenapa kita takut hari-hari ini? Kalau kita memiliki 3 hal ini. Yang pertama, Pak, lihat kepada orang yang tulus, perhatikan kepada orang yang jujur, dan yang ketiga, belajarlah untuk kita ini hidup dalam apa? Saya percaya lewat 3 kebenaran ini masa depan ada bersama kita. Yang sudah diberikan tepuk tangan. Mari kita berdiri, saudara. Kita akan sebuah pujian. Dan nanti ada request lagu ya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh
buat hari ini, buat napas yang Kau sudah berikan, buat berkat yang Kau biar dalam hidup kami ingin memberikan yang terbaik, menjadi pribadi yang berkat. Seperti firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi yang bisa mengasihi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyenangkan Kau, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya buat seluruh warga yang ada di tempat ini, dan kami percaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur pagi ini dengan penuh sukacita. Kami boleh telah diizinkan untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Kristus mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua diberkati dalam firman Tuhan yang luar biasa. Sebentar kita akan diberkati dari tim Bapak Yogi lewat satu persembahan pujian. Mari Bapak, dan juga nanti kita akan, siapa di sini yang mau diberkati lewat hadiah? Siapa? Dapatkan hadiah? Oh, cuma 1, 2, 3. Ada yang tidak mau? Nanti yang tidak mau kasihkan saya ya. Saya mau semua. Ada yang mau dapat hadiah? Oh, haleluya. Kita akan diberkati dari Bapak, tim Bapak Yogi. Selain pujian, kita akan diberkati lewat hadiah ya. Mari kita akan dengarkan pujian berikut ini. Ya, ini dua pujian ini yang kami persembahkan buat jemaat. Ini adalah karya kami sendiri ya, yang judulnya Sumber Kuatku. Membangun kesatuan tanpa menyerupa, satu tubuh di dalam Tuhan.
diajar, bahkan ditegur. Ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran, jangan kembali lagi untuk hidup di dalam kedagingan. Itu kan ada firman-Nya ya. Kalau kita sudah punya suatu keputusan, komitmen untuk hidup dipimpin di dalam roh, maka jangan kembali lagi dipimpin oleh hawa nafsu dengan segala-galanya. Ini pujian ini ada dasar firman Tuhan ya. Ini berbicara tentang fakta kehidupan, yaitu suatu keadaan atau perilaku karakter manusia akhir zaman itu sudah seperti apa ya rusaknya. Tapi saudara dan saya bukan termasuk di dalam pujian ini. Terima kasih. Judulnya Sadar lan Ilingo.
linknya YouTube ya, ada link YouTube-nya. Ketik saja nama Andre Ong, itu sudah keluar beberapa lagu yang saya bisa buat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kata-kata terakhir, angel oh itu. Jadi kita adalah Tuhan, jangan angel tuturannya ya, harus nurut sama Gusti. Amin. Jadi kita akan berikan persembahan